Halo Sobat Padek, selamat datang di Padek Berita hari ini. Barang aku Yoga. Dan aku Andre. Nah Yoga, hari ini kita bawakan kabar penting dari sektor pertanian. Pemprov Sumbar menargetkan jadi lumbung pangan nasional. Betul Andre, Gubernur Mahyildi menegaskan pertanian, perkebunan, periklanan, perhutanan, hingga peternakan jadi prioritas utama dalam visi Sumatera Barat yang unggul dan berkeadilan di tahun 2024 saja. Sektor pertanian menyumbang sebesar 71 triliun rupiah atau 21% PDRB Sumbar. Komitmennya juga jelas nih Pemprov menetapkan minimal 10% APBD untuk pertanian, fokusnya pada peningkatan produksi, hilirisasi dan perlindungan petani. Tujuannya bukan cuma meningkatkan kesejahteraan petani, tapi juga memperkuat Sumbar sebagai daerah penyangga pangan nasional. Bahkan sejumlah program strategis sudah berjalan. Contohnya penanaman jagung di 5.000 hektar lahan di 15 kabupaten atau kota, kebun kopi 2.000 hektar di Solo, perkebunan kelapa di Mentawai dan Padang Pariaman, serta kakao di 50 kota, produksi padi, cabai, dan bawang merah. Tahun lalu menjadi surplus ya Andre. Selain itu lewat dukungan Setker Balai Besar Medan, Pemprov juga siapkan kebun kopi Arabica baru di Solok dengan 2 juta batang bibit. Ada juga program sertifikasi ISPO untuk 4.000 perkebunan sawit di Damas Raya supaya produksi sawit Sumbar bisa berstandar internasional. Meski begitu, Andre, tantangan sektor pertanian masih besar. Hilirisasi belum optimal, ancaman hama masih tinggi, dan regenerasi petani cenderung rendah. Karena itu, Mahyildi menegaskan perlunya dukungan pusat dalam hal bibit yang unggul, infrastruktur pangan, dan melahirkan petani milenial dan kreatif. Nah, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman yang hadir di rakor pangan ini itu juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, hilirisasi produk harus jadi prioritas kalau Sumbar unggul di Gambir. Maka industri pengolahannya harus ada di Sumbar juga. Gambir bisa diolah jadi tinta, obat, makanan, bahkan kosmetik dengan nilai tambah 100 kali lipat, Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Amran bilang, Kementan sudah disiapkan anggaran 44 triliun rupiah untuk hilirisasi nasional. Tinggal kepala daerah yang harus cepat mengajukan proposal pembangunan pabrik yang layak supaya bisa ditindaklanjuti. Selain Gambir, Amran juga menyoroti potensi karet di Sejunjung dengan luas kebun aktif lebih dari 41.000 hektar. Harga karet memang sempat anjlok, tapi kalau industri hilir karet dibangun di dalam negeri, misalnya untuk aspal, karet nilai jualnya bisa meningkat dan petani lebih sejahtera. Betul juga Andre, potensi kelapa dan kopi, air kelapa misalnya, bisa diolah jadi minuman kemasan domestik sampai produksi turunan lain. Artinya peluang industri berbasis komoditas lokal masih terbuka luas kalau dikelola dengan serius. Beberapa kepala daerah juga menyebutkan ikut mengusulkan langkah konkret seperti pencetakan sawah baru, pemanfaatan lahan tidur, hingga pembangunan irigasi modern. Ada bupati yang bilang dengan irigasi senilai 3-4 miliar, panen bisa naik 2-3 kali lipat. Kementerian sendiri siap mendukung lewat program resi gudang kredit usaha rakyat pertanian, revitalisasi perkebunan lokal hingga komitmen dengan swasta dan BUMN. Tapi kata Amran yang terpenting adalah komitmen nyata dari pemerintah daerah. Petani tidak butuh janji, mereka butuh hasil yang bisa langsung dirasakan. Jadi harus kerja cepat dan kerja nyata. Nah, buat Sobat Padek, kalau mau tahu informasi lebih lanjut terkait dengan target Sumbar jadi lumbung pangan nasional, bisa baca di Korea Padang Express atau bisa melalui website padekjawapas.com. Dan buat Sobat Padek yang punya info atau berita menarik lainnya, jangan lupa DM kita di media sosial #Padang Express agar nanti bisa kita bahas sama-sama nantinya. Sampai di sini dulu ya berita Padek kita hari ini.
jaga kesehatan dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di Padek selanjutnya.